Halo, kembali lagi dengan saya, Luhulandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Jadi, opioid ini paling sering digunakan dalam praktik klinis anestesi karena mudah didapat, murah, dan efektif. Jadi, opium, Papaver somniferum itu mengandung 20 alkaloid. Untuk morfin ini yang pertama kali diisolasi pada tahun 1803. Jadi opioid ini merupakan semua zat baik natural dan sintetik yang memiliki sifat seperti morfin. Jadi atau opioid ini merupakan senyawa alami atau sintetik yang menghasilkan efek seperti morfin. Jadi semua obat dalam kategori ini bekerja dengan jalan mengikat reseptor opioid spesifik pada susunan saraf pusat untuk menghasilkan efek yang meniru efek neurotransmitter peptida endogen, opiopeptin, itu misalnya endorfin dan enkefalin. Kemudian ini adalah klasifikasi dari opioid. Jadi opioid itu obat yang berikatan dengan reseptor opioid dan memiliki sifat seperti morfin. Jadi yang pertama ada opiat, itu derivat of opium, itu contohnya morfin, kodein. Kemudian ada semi-sintetik, itu substitute derivat of morfin or kodein, itu ada hydromorphone, oxymorphone, levorpanol, ada juga oxycodone dan hydrocodone. Kemudian yang agonis atau antagonis itu ada nalbuphine, butorphanol, pentazocine. Kemudian yang partial agonis ada buprenorphine, dan yang antagonis ada naloxone dan naltrexone. Kemudian untuk yang sintetik itu non-morphinian, itu ada phenylpiperidine, itu jenisnya ada meperidine, fentanyl, sulfentanyl, alfentanil, dan remifentanil. Kemudian ada yang dipenilpropilamin, itu ada metadon, propoxyphene, ada dextrometorphan. Kemudian yang kompleks analgesik itu ada tramadol dan tapentadol. Kemudian ada juga endogenous opioid, itu adalah natural peptide. Jadi itu ada enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Jadi ini adalah 4 reseptor opioid. Jadi ada delta, ada kappa, dan kemudian ada reseptor mu dan reseptor di nociceptin. Jadi yang delta ini lokasinya di brain dan fungsinya itu untuk analgesik, antidepresan efek, dan physical dependence. Jadi yang kappa ini ada subtipenya kappa 1, kappa 2, dan kappa 3. Itu lokasinya ada di brain dan spinal cord. Jadi fungsinya itu ada spinal analgesik, sedasi, miosis, dan inhibisi dari rilis ADH. Kemudian untuk reseptor mu ini ada subtipe mu1, mu2, dan mu3, lokasinya di brain, spinal cord, dan intestinal tract. Jadi untuk mu1 itu fungsinya untuk supraspinal analgesik dan physical dependence. Yang mu2 itu untuk respiratory depression, miosis, euphoria, reduce GI mobility, dan physical dependence. Untuk mu3 ini anxiety, depression, appetite, dan develop of tolerance to mu agonist. Jadi untuk yang keempat ada nociceptin receptor, itu terletak di brain dan hipotalamus. Kemudian ini adalah farmakodinamik opioid. Yang pertama pada sistem saraf pusat itu adalah analgesik spinal dan supraspinal. Jadi menurunkan CMRO2, CBF, dan ICP. Kemudian sedasi dapat menyebabkan sedasi, euforia, dan halusinasi. Dapat juga menurunkan ambang kejang pada golongan meperidine dan menurunkan frekuensi dari EEG. Serta untuk toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptom.
Untuk respirasi itu pengaruh langsung pada medula. Jadi dapat menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Ini juga menekan refleks batuk, dapat menyebabkan bronkospasme karena histamin rilis, itu misalnya morfin. Jadi untuk meperidin ini memiliki sifat antihistamin. Kemudian untuk kardiovaskularnya, di sini dapat menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Jadi pada meperidin itu terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Untuk saya itu ada inhibisi dari vasomotor center yang menumpulkan refleks simpatis, pelepasan histamin dapat menimbulkan vasodilatasi. Jadi meperidin mempunyai quinidin-like action yang menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas miokardium. Untuk gastrointestinal, jadi dapat menyebabkan mual muntah karena stimulasi dopamin dan area vestibular. Dapat menurunkan gerakan peristaltik yang menyebabkan kembung. Untuk pada morfin itu menyebabkan spasme sphincter OD. Untuk meperidin ini menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Untuk urogenital, morfin ini menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter. Untuk meperidin menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Untuk muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Histamine release ini dapat menyebabkan warm and flash sensation. Untuk miosis, karena stimulasi dari nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Untuk hipotermia, dapat terjadi hipotermia karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Jadi pada kehamilan ini dapat menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Untuk endokrin dan imunitas, ini dapat menekan ACTH, LH, dan FSH, dapat menyebabkan infertilitas, dan menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Kemudian dilanjutkan dengan farmakokinetik opioid. Yang pertama ada absorpsi. Jadi ini sangat tergantung pada rute pemberiannya. Apakah itu oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, dan neuroaksial. Jadi high first pass metabolism pada morfin. Untuk kodein dan oksikodon itu low FPM. Untuk distribusinya, dia tuh lipid solubility, jadi itu high, jadi berarti early onset, dan ionized fraction less lipid soluble. Untuk yang non-ionized fraction itu more lipid soluble. Untuk pKa, lower pKa itu large non-ionized form, greater membrane permeability, dan menyebabkan rapid onset. Kemudian untuk metabolisme dan ekskresi, morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3, glucuronide, dan morfin 6, glucuronide. Jadi lebih poten dan durasinya lebih lama. Untuk kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CP3AD, CP2D6, jadi morfin, antitusif menurun, dan efek analgesiknya meningkat. Untuk meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin, itu dapat menyebabkan kejang. Untuk ekskresi terutama melalui ginjal, jadi harus hati-hati pada pemberian untuk pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Serta hati-hati pada pemberian dalam waktu lama karena dapat meningkatkan efek samping dari opioid.
Jadi ini adalah tabel dari farmakokinetik opioid, dosis-dosisnya. Untuk onsetnya, jadi kita masuk ke nyeri. Jadi nyeri itu merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan, ancaman kerusakan jaringan, keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan. Jadi ini adalah tahapan dari nyeri, terjadinya nyeri ada 4, yaitu yang pertama adalah transmisi, ada transduksi. Jadi di sini ada proses inflamasi yang akan menyebabkan teraktivasinya reseptor nyeri akibat kimiawi. Sensitisasi perifer itu dapat mengakibatkan keadaan meningkatnya ambang nyeri pada seseorang. Jadi apabila pada rangsangan yang lemah terasa nyeri, maka keadaan ini disebut dengan allodynia. Sedangkan pada rangsangan yang kuat terasa sangat nyeri, maka disebut dengan hiperalgesia. Jadi proses transduksi dihambat oleh obat nonsteroid antiinflamasi. Untuk transmisinya, yang kedua ada proses transmisi, itu proses penyaluran impuls saraf sensorik dilakukan oleh serabut alfa delta bermielin dan berserabut dan serabut C yang tidak bermielin. Impuls ini akan dilanjutkan menuju traktus spinothalamikus yang sebelum akhirnya disalurkan menuju area somatik primer di korteks cerebri. Proses transmisi dapat dihambat oleh anestesi lokal di perifer maupun sentral. Untuk modulasi, jadi tahap ini impuls akan mengalami fase penyaringan intensitas di medula spinalis sebelum dilanjutkan ke korteks cerebri. Modulator penghambat nyeri di medula spinalis terdiri dari analgesik endogen seperti endorfin, sistem inhibisi sentral serotonin, dan noradrenalin, serta aktivitas dari serabut alfa-beta. Yang keempat adalah persepsi. Jadi proses ini merupakan tahap akhir dari semua proses yang sudah disebutkan. Jadi pada tahap ini akan dihasilkan suatu persepsi nyeri secara subjektif. Jadi ini adalah aksi tempat dari analgesik. Jadi yang bisa dilihat untuk opioid ini terletak pada nociceptor terminal di sini. Jadi ini adalah penanganan nyeri akut berdasarkan World Federation of Society of Anesthesiologists. Jadi yang pertama itu dapat diberikan strong opioid with injection dan lokal anestesi. Kemudian dapat diberikan opioid by mouth as pain decrease, dan apabila nyerinya berkurang itu bisa diganti dengan pemberian oral, dan apabila sudah semakin berkurang dapat diberikan aspirin dan NSAID. Jadi pada nyeri post operasi maka umumnya terjadi nyeri yang berat. Jadi seiring berjalannya waktu itu nyerinya akan berkurang. Nah, ini adalah penanganan nyeri menurut WHO step ladder. Jadi untuk yang pertama itu step 1 itu dapat diberikan non-opioid dan adjuvan. Untuk step 2 itu dapat diberikan opioid untuk nyeri yang sedang dan dapat juga dikombinasi dengan non-opioid dan adjuvan. Untuk step 3 itu dapat diberikan opioid untuk nyeri yang berat, dapat dikombinasikan dengan non-opioid dan adjuvan. Jadi untuk penanganan nyeri akut itu dimulai dari step 3, kemudian step 2 dan step 1. Kemudian apabila nyeri kronis itu dimulai dari step 1, kemudian step 2 dan step 3.
Jadi ini adalah tempat kerja opioid pada jalur nyeri. Jadi dapat dilihat pada proses transduksi, dapat transmisi, modulasi, dan persepsi. Jadi reseptor opioid ini juga ditemukan pada nosisensor. Nah, ini ikatan opioid pada bagian presinaptik. Jadi ikatan opioid pada bagian presinaptik dari reseptor opioid ini menurunkan aktivasi adenilat siklase. Jadi itu menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Kemudian dapat menyebabkan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Kemudian untuk yang ikatan opioid pada bagian postsinaptik ini, jadi ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik ini dapat menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium. Jadi menyebabkan hiperpolarisasi dan penurunan dari neurotransmisi. Jadi untuk evaluasi nyeri, jadi evaluasi nyeri itu bertujuan untuk menentukan jenis terapi yang akan diberikan untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri tersebut. Jadi umumnya menggunakan VAS, itu Visual Analog Scale, dan dapat juga digunakan Numerical Rating Scale dan Wong-Baker Face Scale. Jadi VAS dinyatakan dalam 3 kriteria. Nyeri ringan itu 0 sampai 39 mm. Nyeri sedang itu VAS-nya 40 sampai 79 mm. Nyeri berat itu VAS-nya 80 sampai 100 mm. Untuk hasil pengukuran VAS digunakan untuk terapi sesuai kriteria WFSA yang nyeri akut dan nyeri kronik, dan untuk WHO itu nyeri kronik. Jadi manajemen nyeri akut itu dengan terapi farmakologi berupa obat opioid dan adjuvan secara parenteral atau enteral. Jadi terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan PCA. Jadi itu pasien kontrol analgesik, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Opioid dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan akut pain service dengan regional atau lokal anestesi, dan terapi non-farmakologisnya dapat digunakan TEN, akupuntur, dan krioterapi. Untuk nyeri akut pasca bedah itu termasuk Vitalsen yang kelima. Penggunaan opioid post-operasi sebagai preemptive analgesik. Jadi untuk cara pemberian opioid pada terapi nyeri ini adalah individual dose by gradual escalation until development of adequate analgesic or intolerable and unmanageable side effect. Jadi ini dosisnya itu sangat individual dan dimulai dari gradual, jadi mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Untuk yang kedua ada round the clock dosing, jadi untuk penggunaan yang continuous atau frequently recurring pain. Yang ketiga ada as needed, jadi dosisnya itu diberikan sesuai dengan keperluan, jadi untuk N4 rescue dose. Untuk model pemberian di atas dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah MEA, itu minimum efektif analgesic concentration, dan tidak juga berada jauh di atas MEA. Nah, ini adalah alat PCA. Jadi alat saat ini dipercaya sebagai cara untuk menjaga MEA yang terbaik menggunakan multimodal analgesik untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Jadi cara pemberian opioid pada terapi nyeri untuk dengan penggunaan alat PCA itu ada keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya itu pasien mengendalikan pemberian opioid, jadi mengurangi kecemasan. Kemudian tidak perlu menunggu petugas medis, tidak perlu diminum atau disuntik, nyerinya lebih terkontrol secara konsisten, pasien dapat memberikan dosis antisipasi sebelum nyeri terpicu. Jadi fisioterapi mempercepat masa pemulihan, efek samping dapat dihindari. Jadi setting lockout time dan dosis bolus.
Untuk kekurangannya, ini keamanan dan efektivitas tergantung setting awal. Untuk biaya penggunaan, jadi itu tidak semua rumah sakit memiliki. Untuk baterainya bagaimana, dan butuh pemahaman. Jadi tidak cocok untuk pasien yang tidak sadar, memiliki gangguan kognitif, delirium, dan gangguan motorik. Jadi ini adalah dosis opioid intravena. Kemudian untuk protokol pemberian opioid continuous ini, tapering and discontinuing opioid infusion, itu perintah dosis harus jelas. Menggunakan siring pump, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal, jadi harus perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedatif. Untuk opioid oral diberikan setelah opioid intravena selesai. Setiap pasien terpasang harus terpasang pulse oximetry. Jadi menggunakan analgesik adjuvan. Untuk breakthrough pain ini gunakan opioid pada siring pump yang sama. Dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Jadi bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate of eskalasi tergantung derajat nyeri. Jadi naikkan 30-50% for mild to moderate pain and 50-100% for severe pain. Untuk tapering and discontinuing opioid on infusion, jadi transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang. Menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Penurunan infusion rate by 25% per hari mengurangi insiden withdrawal effect. Oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Jadi observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Ini adalah cara konversi to oral opioid. Jadi setelah konversi dari intravena ke oral, itu dipertimbangkan untuk menurunkan oral dose 20-30%. Konversi intravena ke oral dose hanya perkiraan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Ini untuk morfin, parenteralnya 1 mg, oralnya 3 mg. Untuk hidromorfon itu 0,2 mg, oralnya 1 mg. Untuk fentanyl, parenteralnya 0,01 mg, kemudian kodein, dan metadon. Jadi ini adalah 5 dasar penggunaan opioid pada pasien kanker. Yang pertama, by mouth, bila memungkinkan menggunakan jalur intraoral. By the clock, jika diberikan dalam rentang interval waktu yang tetap, perlu rescue dose bila breakthrough pain. By the ladder, sesuai 3-step analgesic ladder WHO. For the individual, jadi tidak ada dosis standar, jadi ini dosisnya selalu individual. Dan attention to detail, obat diberikan secara reguler dan detail, mempertimbangkan rutinitas pasien. Jadi ini adalah penanganan untuk overdosis dari opioid. Yang pertama, lihat apakah ada tanda-tanda dari overdosis opioid yang seperti hipoventilasi, malignansi aritmia, dan agitasi. Jika ada, maka berikan bag mask ventilation dan berikan naloxone 0,04 mg intravena. Jadi perhatikan dalam evaluasi dalam 2-3 menit. Jika tidak ada respon yang adekuat, lanjutkan ke step berikutnya, yaitu berikan lagi naloxone intravena 0,04 mg. Kemudian evaluasi lagi 2-3 menit. Jika tidak ada respon yang adekuat, lanjutkan ke step berikutnya, diberikan 0,08 mg intravena naloxone. Kemudian lanjutkan dengan evaluasi pasien dan double dose dari naloxone sampai tercapai respon yang adekuat. Biasanya dosis maksimal yang digunakan itu kurang dari 2 mg. Jadi apabila sekali pasien itu ada respon yang adekuat, maka pasien harus benar-benar diobservasi dalam waktu lebih dari atau sama dengan 90 menit. Jadi jika tidak ada perbaikan kondisi, maka harus diberikan endotracheal intubation dan harus dikirim ke ICU. Jadi inilah contoh dari fentanyl, morfin. Baik,
Sekian presentasi dari saya, terima kasih.